lagi. Belakang dulu. Apa kabar Nadine? Ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai kegiatan, saya minta salah satu untuk bisa pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai segala aktivitas kita pagi ini, mari kita berdoa. Kita kembali lagi kami mengampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan, kita yang mengucap syukur atas segala penyertaan perlindungan-Mu dari rumah kami masing-masing hingga kita ini dengan tidak selamat. Kabullah ya Tuhan, kiranya Tuhan turunkan Roh Kudus-Mu di tengah hati dan pikiran kami, sehingga apa saja yang kami kerjakan sebentar harus sesuai dengan syarat dan kehendak-Mu. Tuhan, ini doa dan sembahyang kami serta sempurnakan hanya di dalam nama Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Alfiani, Hadir Pak. Anggita Buhana, Hadir Pak. Cintami, Aprilia, Hadir Pak. Altini, Hadir Pak. Adelfani, Hadir Pak. Anastasia, Hadir Pak. Ardi. Hadir Pak. Sebelum Pak Guru masuk pada materi kita ini hari, Pak Guru ingin mau tanya, kira-kira siapa yang memiliki HP? Yang punya komputer? Atau laptop begitu? Ada? Kalau kita mau lihat di laptop itu akan ada beberapa item, artinya di situ terdapat yang namanya perangkat keras, yang namanya perangkat lunak, dan yang namanya pengguna. Apakah kalian tahu yang tentang perangkat keras? Ada yang tahu tentang perangkat keras? Perangkat keras adalah komponen fisik dari komputer. Komponen? Fisik dari komputer. Komponen fisik daripada komputer. Jadi sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang sistem kerja komputer, yaitu tentang materi perangkat keras. Komponen sistem kerja komputer. Di sini adalah beberapa komponen-komponen terdapat pada sebuah sistem komputer. Di antaranya adalah hardware atau perangkat keras. Nah, perangkat keras inilah yang kita menjadi pokok materi pada hari ini. Nah, terus hardware merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Dalam artian wujud fisik itu bisa diraba dan bisa dilihat atau bisa disentuh. Itu adalah perangkat keras. Nah, memori ini dia kapasitasnya sangat kecil. Itu seperti itu. Terus yang berikut di power supply. Nah, ini power supply anak di situ sangat berguna atau sangat berfungsi di dalam sistem komputer. Kalau tanpa power supply, maka segala sesuatu atau segala item atau segala aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam komputer itu sendiri, dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik jikalau tidak memiliki yang namanya power supply. Ini juga di dalam komputer anak terdapat yang namanya prosesor, artinya otaknya komputer, di mana di situ dia akan mengendalikan semua sistem yang terdapat di dalam komputer. Nah, mungkin agar bisa menambah lagi kita punya wawasan untuk dalam hal ini, dalam hal materi tentang perangkat keras, Pak Guru akan menampilkan berupa video dan kita akan bisa saksikan secara bersama-sama.
dari hasil penyampaian materi tentang perangkat keras maupun dengan video yang kalian amati tadi, apakah mungkin ada yang mau bertanya atau yang belum paham tentang hal perangkat keras? Kesempatannya saya berikan dari sekarang. Yang mau bertanya, ya silakan Anas. Di sini saya ingin bertanya mengenai apa fungsi dari hard disk. Hard disk. Oke, mungkin dari teman yang lain ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Anas? Saya Pak Guru, ini hard disk merupakan sebuah perangkat alat yang berfungsi menyimpan konten berupa dokumen dan aplikasi lainnya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan Adian. Cara kerja atau fungsi dari power supply. Dari sistem cara kerja power supply atau dia punya fungsi dari power supply itu sendiri. Ada yang bisa menjawab dari teman? Silakan Aprilia. Power supply adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai penampung arus dan mengubah arus listrik ke arus DC sesuai kebutuhan komponen lainnya. Iya. Oke, kita berikan aplaus sebelum. Jadi apa yang dikatakan oleh Aprilia itu benar. Artinya power supply itu sebagai penampung arus, di mana power supply itu sendiri akan merubah arus listrik ke arus DC sesuai dengan kebutuhan atau sesuai kebutuhan beberapa komponen yang membutuhkan arus listrik di dalam komputer itu sendiri. Masih ada yang mau ingin bertanya? Yang lain? Oke, silakan Mas ada ya, silakan. Saya mau bertanya Pak Guru tentang fungsi dari motherboard. Motherboard, iya. Bisa ada yang menjawab tentang fungsi daripada motherboard? Oke, jadi Pak Guru akan jelaskan. Nah, di sini anak di mana tadi itu adalah sebuah alat. Dia sejenisnya seperti papan seperti ini. Di situ dia berfungsi untuk mengumpulkan atau mengaitkan beberapa komponen-komponen yang terdapat di dalam komputer. Itu adalah fungsi daripada motherboard. Dia seperti papan, tapi namun ada dalam satu rangkaian untuk bisa menghubungkan beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan di dalam komputer. Itu adalah fungsi daripada motherboard itu sendiri. Masih ada? Oke, kalau tidak ada lagi, maka Pak Guru akan membagi kalian dalam kelompok. Akan membagi dalam kelompok. Namun di sini kelompok saya akan bagi dalam 3 atau 4 kelompok. Silakan masuk dalam kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Silakan. Sesuai kelompoknya masing-masing. Sekarang terus yang kalian diskusikan dalam kelompok ini adalah tentang sistem kerja komputer, yaitu dalam perangkat keras. Waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Silakan. Yang kalian diskusikan dalam kelompok ini adalah tentang sistem kerja komputer, yaitu dalam perangkat keras. Waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Silakan.
Oke, diskusi kelompoknya bisa dilihat di sumber dari buku media maupun dari LKPD yang sudah beberapa pagi tadi. Bisa dilihat dari buku. Selesai kapan? Selesai jam berapa? Kemudian akan bertanya terkait daripada yang kita ada. Sesuai dengan cerita pertanyaan. Oke, mungkin waktu diskusinya sudah habis. Jadi salah satu kelompok mungkin bisa mempresentasikan hasil diskusinya tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang perangkat keras atau hardware. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami kepada saudara pembaca. Saya persilakan. Baik, soal yang pertama itu perangkat keras apa yang digunakan untuk mencetak dokumen, yaitu printer. Kenapa printer? Karena mengeluarkan data berupa gambar atau teks. Yang kedua itu bagian dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengendalikan suatu operasi itu CPU, karena CPU itu melaksanakan perintah atau ini mengeluarkan perintah dari perangkat keras. Kita akan membaca soal jika komputer sudah terhubung satu sama lain, mengapa harus tersambung dengan aliran listrik? Karena komputer termasuk alat elektronik, jadi harus terhubung dengan arus listrik. Nomor 4, jelaskan fungsi dari masing gambar di bawah ini. Gambar yang pertama itu
komputer. Ini fungsi utama dari komputer yaitu bisa melakukan pengolahan data sehingga nantinya menghasilkan output dalam bentuk informasi. Gambaran kedua itu monitor. Fungsi utama monitor yaitu sebagai penampil gambar dari bagian dalam komputer dalam bentuk teks, gambar atau video secara visual. Gambaran ketiga yaitu laptop. Fungsi utama laptop yaitu mengolah data, mencetak dokumen penting dan berbagai kegunaan lain yang memudah pekerjaan. Gambaran keempat, handphone. Fungsi handphone yaitu melakukan berbagai hal yaitu yang digunakan untuk foto, video call, dan mengakses internet. Oke, terima kasih yang presentasi kelompok 1. Mungkin ada yang bisa menanggapi tentang pertanyaan dari kelompok 1? Ya silakan, kelompok 5. Saya dari kelompok 4 Empat, ya. bertanya, jika komputer sudah terhubung satu sama lain, mengapa harus tersambung dengan aliran listrik? Ya. Saya, Ya. karena ini komputer itu merupakan alat elektronik yang membutuhkan arus listrik. Oke, ya. Jadi pada intinya itu kenapa harus komputer itu harus membutuhkan arus listrik? Karena di dalam komponen-komponen yang terdapat dalam komputer itu sendiri harus membutuhkan arus listrik baru bisa bekerja dengan maksimal. Namun, jikalau salah satu saja komponen itu tidak teraliri di dalam listrik, maka dengan sendirinya komputer itu tidak bisa bekerja. Pada intinya seperti itu. Jadi harus punya saling keterkaitan, artinya saling ketergantungan dengan menggunakan arus listrik. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 1 yang memberikan presentasi. Jadi dari presentasi kami mungkin ada kesalahan untuk perkataan kami. Kami mohon maaf. Terima kasih. Iya, silakan. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok presentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca saya persilakan. Soal yang pertama itu, perangkat keras apa yang digunakan untuk mencetak dokumen, yaitu printer. Mengapa printer? Karena printer berfungsi untuk menjadikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Yang kedua itu, bagaimana komputer mengendalikan operasi komputer tersebut? Jawabannya CPU. Mengapa CPU? Berfungsi untuk melakukan operasi terhadap data yang diambil dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat kasar yaitu seperti keyboard dan mouse. Soal yang ketiga, di sini ada 4 gambar. Jadi dari 4 gambar tersebut saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing gambar tersebut. Gambar yang pertama itu komputer. Komputer itu berfungsi untuk memproses sebuah data. Dan gambar yang kedua monitor. Monitor berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU seperti tulisan, huruf, angka, dan simbol lain. Dan yang ketiga laptop. Laptop dapat digunakan untuk mengelola data dan mencetak dokumen penting agar mempermudah pekerjaan. Dan gambar yang keempat, handphone. Handphone adalah bentuk teknologi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Soal yang keempat, jika komputer sudah terhubung dengan satu sama lain, mengapa harus tersambung dengan aliran listrik? Karena komputer itu merupakan alat elektronik. Karena tanpa arus listrik, semua komponen-komponen dalam komputer tidak dapat digunakan. Mungkin hanya itu saja. Kenapa mungkin dari teman-teman ingin bertanya, saya persilakan. Oke, sebelum kalian bertanya kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 2 yang saya presentasikan. Terus jikalau ada yang kurang paham, waktu dan kesempatan dipersilakan untuk bisa bertanya kepada kelompok 2.
dari CPU. Bisa diulang, apa fungsi dari CPU? Jadi terima kasih buat pertanyaannya. CPU itu berfungsi untuk melakukan operasi terhadap data yang diambil dari memori atau perangkat keras lainnya yang dimasukkan melalui perangkat keras seperti keyboard dan mouse. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya. Jadi baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan kembali saya persilakan. Selanjutnya kami baca nomor 1. Untuk perangkat keras apa yang digunakan untuk mencetak dokumen dalam bentuk keras? Yaitu printer. Printer. Mengapa printer? Karena printer mengeluarkan data atau menyajikan data berupa gambar. Soal yang kedua, bagian dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengendalikan semua operasi komputer disebut CPU. CPU berfungsi untuk melaksanakan perintah atau mengeluarkan perintah dari perangkat keras. Soal yang ketiga, di sini ada tertera 4 gambar. Itu yang pertama komputer, yang kedua monitor, yang ketiga laptop, dan yang keempat handphone. Fungsi dari komputer yaitu memproses penyimpanan informasi secara elektronik, misalnya pengelolaan data, komunikasi, penyimpanan data, bisa juga sebagai media hiburan. Itu yang gambar yang kedua yaitu monitor. Fungsi dari monitor yaitu monitor adalah menampilkan informasi yang diproses komputer. Monitor merupakan perangkat output yang menampilkan tampilan visual seperti menampilkan teks dan gambar, visual data, penggunaan aplikasi dan permainan. 4. Peningkatan produktivitas, presentasi dan kolaborasi. Yang gambar yang ketiga yaitu laptop. Fungsi dari laptop adalah sebagai perangkat komputasi portabel yang digunakan untuk berbagai kegiatan. Misalnya ini yang bisa sebagai media hiburan, sebagai pembelajaran dan penyimpanan data lainnya. Pas itu yang keempat ada handphone. Ini fungsi dari handphone itu salah satunya itu sebagai media komunikasi antara manusia satu dengan yang lain. Bisa juga untuk mendengarkan musik, menonton film, dan media hiburan lainnya. Soal yang nomor 4, jika komputer sudah terhubung dengan satu sama lain, mengapa harus tersambung dengan aliran listrik? Komputer kenapa harus tersambung dengan aliran listrik? Karena komputer tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak tersambung dengan aliran listrik. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Ada? Ya, silakan. Kelompok 1. Saya dalam fungsi laptop itu sebagai komputasi dan portabel. Portabel itu seperti apa? Oke, mungkin saya jelaskan sedikit tentang yang dikatakan tentang portabel. Nah, di sini artinya sebuah komputer mini yang berbentuknya plat persegi 4 itu yang dinamakan portabel. Artinya yang bisa ditenteng kemana-mana. Itu yang dimaksudkan dengan portabel. Mungkin masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi mungkin saya akan memperjelas sedikit tentang masalah yang keempat tadi, kenapa harus terhubung dengan listrik. Nah, maksudnya di sini, kenapa harus terhubung dengan listrik? Kok kenapa sih? Komponen-komponennya juga kok sudah ada. Kenapa harus dibutuhkan lagi listrik? Nah, karena beberapa komponen-komponen yang terdapat di dalam komputer itu sendiri, dia harus dialiri oleh arus listrik, baru bisa melakukan keaktifannya dengan baik. Kalau tanpa arus listrik, maka dengan sendirinya beberapa komponen-komponen itu
adapun seutuhnya sudah terkoordinir, tapi dia tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau tanpa arus listrik. Namun di sini arus listrik yang dimasukkan di dalam beberapa komponen itu, yaitu arus listrik yang sudah diturunkan. Kenapa harus diturunkan? Artinya yang sudah melalui power supply tadi itu, arti dari power supply. Nah, kenapa harus ada power supply? Supaya bisa membagi arus listrik itu ke tiap komponen-komponen yang membutuhkan. Itu seperti itu tadi. Oke, bisa jelas ini? Bisa. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 3 dan juga Sekian dari kami, penyampaian kurang jelas mohon dimaklumi. Sekian. Terima kasih. Oke, jadi baik, mungkin karena waktu kita yang dibatasi dengan 10 menit tadi untuk kita presentasi, maka untuk selanjutnya Pak Guru akan akan menjelaskan atau mengambil kesimpulannya tentang materi kita pada hari ini. Jadi pada intinya tentang perangkat keras atau kerja sistem komputer itu sendiri, di situ akan memiliki beberapa komponen-komponen di dalam sistem kerja komputer. Yang pertama, di sini ada yang dinamakan dengan perangkat keras atau hardware. Terus yang berikut, ada yang namanya tentang brainware, yaitu adalah pengguna. Terus yang berikut, ada yang namanya software. Nah, software itu adalah perangkat lunak, artinya yang tidak bisa dilihat atau bisa dilihat tapi namun tidak bisa diraba. Nah, itu seperti itu kira-kira. Terus karena waktu kita yang sudah membatasi untuk kita punya materi pada hari ini, maka Pak Guru akan memberikan penugasan atau pekerjaan rumah nanti yang untuk kalian harus kerjakan di rumah. Mungkin kalian hanya bisa catat nanti Pak Guru yang berbicara. Siapkan buku sama kertasnya. Oke, sudah? Oke, jadi baik. Kalian akan mencatat tentang tugas yang kalian harus kerja di rumah, yaitu silakan setiap siswa mencari beberapa perangkat keras lainnya maupun melalui media YouTube atau Google. Baik, Pak Guru akan menyampaikan beberapa topik untuk materi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya. Jadi nanti yang kita akan pelajari tentang materi selanjutnya itu tentang perangkat lunak. Artinya nanti yang setelah habis perangkat keras, jadi kita akan pertemuan berikutnya Pak Guru akan jelaskan tentang yang namanya perangkat lunak. Itu seperti itu. Oke, jadi karena waktu yang sudah habis, maka kita akan menutupi kegiatan kita pada hari ini, yaitu saya minta salah satu dari siswa untuk bisa tutup dengan doa. Untuk seluruh rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, mari kita satu hati dalam doa kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan dalam hadirat Bapa, hanya dalam nama Anak Yesus Kristus kami datang dalam berdoa. Haleluya, amin. Salam.